Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named. Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asma, NIM 220386126060. Jadi pada video kali ini saya akan membahas 8 materi secara singkat. Jadi langsung saja. Materi yang pertama itu sumber daya manusia dalam studi kelangsungan bisnis atau sering disingkat sebagai SDM. Jadi sumber daya manusia itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. SDM ini juga memiliki perencanaan. Nah, perencanaan SDM ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meralakan atau memperkirakan kebutuhan SDM dalam suatu bisnis perusahaan. Perkiraan tertentu kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis dan bidang investasi yang dijalankan. Kemudian aspek sumber daya manusia dalam SDM itu seperti desain pekerjaan, deskripsi pekerjaan, jumlah, kapasitas sumber daya manusia, dan masih banyak yang lain. Jadi materi yang kedua adalah aliran kas perusahaan. Pengertian aliran kas. Aliran kas adalah aliran yang masuk atau penerimaan dan aliran yang keluar atau pengeluaran pada titik waktu yang berbeda yang terjadi selama masa proyek. Nah, kebutuhan dana dan sumbernya. Jadi perlu diketahui, sumber dana adalah asal dari mana kebutuhan dana operasional perusahaan dapat dipenuhi. Pada umumnya ada 3 sumber dana perusahaan. Yang pertama itu sumber dana jangka pendek. Di sumber dana jangka pendek ini merupakan modal yang tertanam dalam perusahaan dengan kurun waktu dari 1 tahun. Nah, sumber dana jangka pendek ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu pembelajaran spontan, contohnya rekening aktual dan hutang dagang. Yang kedua adalah pembelajaran tidak spontan, contohnya kredit rekening, koran, dan komersial paper. Yang kedua, sumber dana jangka menengah. Nah, sumber dana jangka menengah ini merupakan modal yang tertanam dalam perusahaan dengan kurun waktu 1-10 tahun. Nah, sumber dana jangka menengah ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu medium term loan atau pinjaman komersial jangka menengah. Yang kedua itu prepayment finansial, dan yang ketiga adalah leasing. Dan sumber dana yang ketiga adalah sumber dana jangka panjang. Nah, sumber dana jangka panjang modal yang tertanam dalam perusahaan dengan kurun waktu lebih dari 10 tahun. Dikelompokkan menjadi 2, yaitu uang jangka panjang dan modal sendiri. Materi yang ketiga adalah ekonomi, sosial, dan politik dalam studi kelangsungan bisnis. Yang pertama, aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi adalah aspek geografis sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi ini sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Bukan hanya itu, sumber daya manusia atau SDM juga harus sesuai dengan keadaan tempat kita memulai suatu usaha, karena peningkatan ekonomi berpengaruh terhadap hal tersebut. Sebagaimana contohnya dari aspek ekonomi pengembangan usaha budidaya rumput laut di Indonesia. Sumber daya laut merupakan salah satu sumber perekonomian yang sangat penting bagi Indonesia. Kemudian aspek yang kedua, tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang besar-besarnya. Namun, perusahaan tidak dapat hidup sendiri. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain maksud adalah lembaga sosial. Sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Jadi analisis dalam bidang sosial adalah sebagai interaksi sosial
sosial, perubahan keadaan sosial yang kompleks, perubahan dalam masyarakat pluralistis, dan aspek yang terakhir adalah aspek politik. Di aspek politik ini, di mana adanya isu, rumor, spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita di media massa. Materi yang keempat adalah konsep persaingan dalam studi peranan bisnis. Yang pertama saya akan bahas itu ancaman masuk pendatang baru. Pendatang baru yang dimaksud di sini adalah perusahaan berinti dengan membawa kapasitas baru dan ingin memperoleh pangsa pasar yang baik dan keuntungannya. Jadi, masuknya pesaing baru ke pasar juga akan melemahkan keuntungan kita. Namun, ancaman pada hambatan untuk masuk ataupun keluar dari industri yang bersangkutan. Hambatan masuk seperti persediaan kabupaten, investasi mahal, teknologi canggih, sulitnya memperoleh SDM yang handal. Ancaman dari pendatang baru dikatakan tinggi ketika pertama itu persyaratan modal untuk memulai bisnis itu rendah. Kedua, ekonomi skalanya di industri tersebut sedikit. Yang ketiga, konsumen dengan mudah bisa berpindah ke produk lain. Empat, teknologi kunci kita tidak sulit diperoleh atau tidak diproduksi dengan baik. Dan yang terakhir itu produk kita tidak terdiferensiasi. Nah, yang kedua itu persaingan sesama perusahaan dalam industri. Nah, persaingan sesama perusahaan dalam industri ini ada persaingan konvensional dan persaingan industri. Nah, persaingan konvensional terjadi di mana setiap perusahaan berusaha sekeras mungkin untuk merebut pangsa pasar perusahaan lain. Konsumen merupakan objek persaingan dari perusahaan sejenis yang bermain di pasar. Sedangkan persaingan industri berarti intensitas kompetensi di antara para pesaing yang sudah ada di pasar. Intensitas persaingan tergantung pada jumlah pesaing dan kapasitas atau kemampuan mereka. Materi kelima adalah pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam. Yang pertama itu siapa pelaku bisnis. Jadi pelaku bisnis ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis. Secara umum pelaku bisnis dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu bentuk badan usaha, perusahaan perseorangan, dan firma. Kedua itu bisnis apa yang akan dilaksanakan. Jadi ada beberapa bisnis yang bisa dilaksanakan seperti bisnis di bidang usaha. Nah, di bidang usaha merujuk pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau entitas dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui produksi, distribusi, atau penjualan barang atau jasa. Atau bisnis fasilitas. Bisnis fasilitas ini berperan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur fisik dan layanan yang diperlukan oleh pelanggan atau klien mereka. Nah, yang ketiga, di mana sih bisnis akan dilaksanakan? Nah, lokasi di mana bisnis akan dibangun tidak akan terlepas dari pengaruh-pengaruh yang mungkin saja dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, hendaknya lokasi bisnis dipersiapkan dengan baik. Perhatikan misalnya masalah perencanaan biaya. Nah, yang keenam adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Pertama itu mengapa sih AMDAL? Karena analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbul citra bahwa gerakan lingkungan adalah arti pembangunan dan arti teknologi tinggi, serta menempatkan aktivitas lingkungan sebagai lawan pelaksanaan dan perencanaan pembangunan. Karena itu, banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Kegunaan AMDAL akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, termasuk pemerintah,
pelaku usaha dan juga masyarakat. Jadi manfaat bagi pemerintah yang pertama itu dengan adanya AMDAL, pemerintah dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsipnya. Kedua, membantu pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, manfaat bagi pelaku usaha pertama itu kegiatan usahanya lebih aman dan terjamin. Yang kedua, lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat karena tidak memberikan dampak buruk. Nah, sedangkan manfaat bagi masyarakat pertama itu masyarakat mengetahui sejak dini mengenai dampak suatu rencana usaha atau kegiatan. Kedua, AMDAL akan memberikan ketenangan karena ada upaya menjaga lingkungan tetap aman dan bersih. Nah, materi yang ketujuh adalah sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Pertama itu sistematika pengelolaan lingkungan. Sistematika pengelolaan lingkungan adalah urutan langkah yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sistematika pengelolaan lingkungan meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Jadi materi yang ke-8 adalah risiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Nah, pertama adalah risiko pada aspek SDM. Ada 3, yang pertama itu risiko pada para top eksklusif dan para pekerja inti. Kedua, risiko pada karyawan. Ketiga, risiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Nah, yang kedua itu risiko pada aspek keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Nah, yang ketiga itu risiko pada aspek pemasaran. Nah, risiko pada aspek pemasaran ini ada 3, yaitu persentase biaya promosi, tingkat penjualan per sales person, dan yang terakhir adalah indeks